Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hamu akadongan adora sota puka parminggota tapahibul marohata lao marsomba tutuhata jolo martangiang mahita di bagasar rohata bi. Amin. Mari de mahita sia buku edeta nomor 15 ayat 1 sahat 2. Jong mahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohok goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni to di porbadia, na tungo palangit dohot tanoon. Amin. Mandok moleate mahamu di amai, na mga rorohita siyan gonggoman ni hahulumon. Jalan apaw satot hita tubagasan harajon ni anak hahulungan ni rohana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua ginjang. Di papatarho dirim marhite-hite hatami. Nang dohot dohami di halo mohon roham. Marhite-hite siap panesam di dosa nami. Atong papatar madirim turohan nami. Asa hutanda hami ho. Jala hutangihon hami suara ni anakmu. Jala asa hujalo hami ton di porbadia. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul mahita. Mari de mahita sia buku endi nomor 257 ayat 3.
Tabege ma patik ni dibata di hari mingguon, ima sian patik parjolo, sahat tu patik paopaton, omma didok disi. Patik parjolo, ahudo jahoba di batam, ninna di batata, dang jadi marakup ahu bahenomu di batam. Patik paduahon, dang jadi ganomu, jala dang jadi sumanomu, manang ahana di banua ginjang, dohot na di banua tonga, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, yanggo tunggabi si sobaon, manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yanggo soture dalan na, ay hona uhum na do sogod akan namar siniang di goarna. Patik paopaton, ingot hamu ma pabadiahon ari minggui, dinaono marima ulahamu nasa silamu, alai anggo ari papituhoni, ari paradian ni Jehovah di batam doi, dang jadi mangula anggo dina sadari, manang anakmu, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan ni halak pena mangaibati hutam. Ai dinaono mari do di toppa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana di hari papituhoni, di bahini do ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradian nai jala di parbadei. Ima sahatna, atong rak magidogogo mahita siat Tuhan di bata, laho mangulahon hombar tu patik nai. Ali Tuhan di bata, sai pagugui mahami, mangulahon na hombar tu patik ni. Amen. Mare de mahita sia buku ede nomor 167 ayat sada sahat 2. Jongjong mahita. Tapaseret marohata, manopoti dosata tu debata, martangyang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus.
Hodo debata pargogo na suatu dosan. Si top panasana adong. Paruhum na tigor. Na mangumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopo ti dosan nami. Akka nahula hami marhite-hite sian pangaloson nami di patitmu. Ima marhite sia tubu-tubu ni rohan nami naroai. Nang siapa kateon nami nasoture. Rodi pangolwe nami dihisap-hisap ni rohan nami. Natama situtudo hona uhum hami ala nilusa nami. Alai natar sosol bagi do hami nuaeng ala nii. Asim maroham di hami ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saisesa madosa nami saluhutna. Jala suruh matondim tondi perbadia tu rohan nami be. Asa tarbayan hami menguliho di bagasan hati goreng. Dohot di habadiaon. Gabe saat hami Tuhan uluan nasora suda. Na pinar bagam di akan na porsia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mabaga-baga ni di bata taringot tuhase sani dosata. Songonodo hatani Jehovah. Unang homa biar. Ay ahudo silulu hokko. Nunga pala hujau goarmu. Ahu na punaho. Hasanga pema di debata na dikinjang. Amin. Hudul mahita. Marede mahita sia bukede nomor 437 ayat 2. Tajaha mahatani debata epistel di hari mingguan imasian Efesus 3 ayat 1-12 tajaha marsikat soring. Ala ni doahu Paulus ni ihot ni Kristus alahamu aka si pelebeku. Malotung bibege hamu pohonan mangaradoti asini rohani debata na pinasahat na ito au pature-turehon hamu. Ay siyan pangukapon do hupabotohon tu ahu hahomion na hutaringoti nakinang. Laho manjahai dapat timbangamuna pangatusyoku di hahomion ni Kristusi. Dang dipabotohon do peyi tu aka anak ni jolma di aka sudut na jolo alai nunga dipapatari nuaing tu aka apostel na nabadiai dohot tu aka panurirang na di bagasan tondi ih.
Pabua dohot halak perbegu bebejeng panyan jala dongan sadaging dohot dongan satoham di baga-baga na di bagasan Kristus Yesus marhite sian barita nauli Nong gabe parhalado ni ido ahu. Sian pangalehon ni debata di asini rohana. Na tu ahu sian pakorhon ni hagugon nai. Tuau nang memes sian sang kebayai lehon asini rohana mamaritahon tu akas bebegu hamaraon Kristus naso haruni. Jala patorakon pangalaho ni tahonan di hahomioni na bunisian mula ni mulana di bagasan debata si topa saluhut. Naing mamarhitesian buriai di patadahon kodang ni ragam ni hapistaran ni debata tuakan amar mulia dalam marhuaso di banua gijani. Ido ditahisian mula ni mulana gabe dipasaut di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Mari ibana dapat kita hiras ni roha dohot dalam masuk di bagasan roha napos nama kaporsiai ibana. Ima sahatna martua ma akan natumangyun hatani debata jala napiopsa. Amin. Mari de mahita sia buku de nomor 450 ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Atong tahatidak ko mahaporsiaw tay songon na nihatidak ko ni dong atas aporsiaw di sadok portibion rap madok mahita au porsiaw debata Jehovah ido ama pardugo na sa tudusan na tumapalangit lohotano au porsiaw Yesus Kristus anak ni bata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni Maria naga beberes setong korbadia andorang sahabuhan ido tuhatan na tuban na bernit di panguman ni Silatus nama tetangga bagaimana di hauna Indonesia na tuat tuban na tulu di tanom na mulak maulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siang ni debata Jehovah amanai parbugo na sokat tudusan isi manibana pamamusogot tu tanon mangungi halak na mauluhot mate au porsiaw dito korbadia jarong sa Uria na Maria Uria atau panhalak Kristen ako na Maria dohot sa dosa dohot dihatay na mandok mulak maulus sogot daging halak na mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Hudul mahita tapasahat ma peliata uhud marede mahita sia bukuede nomor 363 ayat sada sahat 2.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di minggu kita hari ini, minggu yang pertama setelah Epifanias, tanggal 7 Januari 2024, yang menjadi tema bagi kita Jehovah do Napaluahon dari kitab Keluaran 6 ayat 1 sampai 8, Allah yang membebaskan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita dari kitab Keluaran pasal 6 mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga erangan orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di awal minggu kita 7 Januari ini, kita disapa oleh firman Tuhan yang mengajak kita untuk melihat bahwa dalam menjalani kehidupan ini ada tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada rencana Tuhan yang turut bekerja di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Teks ini menyampaikan kepada kita bahwa hidup kita sedang diperhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan dan pergumulan. Bahkan dosa yang merantai, yang mengikat kita. Sehingga dalam kehidupan yang cukup berat ini, tentu kita tidak akan mampu untuk menyelesaikan dan menghadapinya secara pribadi. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan, jangan mengandalkan diri sendiri. Bahkan jangan mengandalkan manusia. Tetapi andalkanlah Tuhan. Dan andalkanlah imanmu kepada Tuhan. Nas ini mengajak kita untuk mengawali, menjalani tahun 2024 ini. Yang tentunya kita belum tahu apa yang akan kita hadapi. Tetapi kita tahu pasti penyertaan Tuhan nyata. Kita telah boleh disertai melewati tahun yang lalu. Tahun 2023. Nah, oleh karena itu jangan ragu lagi. Tetaplah bersandar dan berharap kepada Tuhan sebagai juru selamat, sebagai pembebas, sebagai pertolongan kita.
itulah yang disampaikan pesan firman Tuhan ini bagi kita. Teks ini mengajak kita untuk mengingat bahwa umat Allah, sekalipun mereka umat Allah, tetapi mereka mengalami penderitaan karena perbudakan di Mesir. Dan bagaimana cara mereka untuk mengatasinya? Teks ini mencatat bahwa di ayat 8, mereka tidak mendengar perkataan Musa karena putus asa. Ternyata putus asa, penderitaan, persoalan itu bisa membuat mata kita menjadi gelap. Hati kita menjadi buntu, tidak tahu harus menyatakan apa. Bahkan tindakan-tindakan kita seolah-olah tidak menemukan solusi jalan keluar. Namun firman Tuhan pada kesempatan ini menyapa kita bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Bahkan ada beberapa lagu mengatakan, Aku Tuhan semesta. Allah sendiri memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang menghadirkan keselamatan bagi orang-orang yang mau terus berseru kepadanya. Dalam teks ini ada 3 bagian besar yang diingatkan bagi kita. Yang pertama, bahwa Allah adalah pembebas. Dalam beberapa pelajaran teologi kami diingatkan tentang teologi pembebasan. Teologi pembebasan mengajak kita untuk melihat bahwa orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, orang yang telah ditebus oleh Tuhan, harus menjadi tangan Tuhan, membebaskan, menolong, menyelamatkan yang lain. Terlebih mereka yang masih terikat oleh karena dosa. Itulah yang disampaikan oleh Musa kepada umat Israel. Supaya mereka melihat ada janji Tuhan yang akan digenapi kepada mereka-mereka yang mau setia. Dan janji itu adalah janji Tuhan sendiri kepada dirinya. Karena dia telah berjanji kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada leluhur orang Israel, bahwa dia akan tetap menjadi Tuhan atas mereka jika umat Israel mau datang kepadanya. Mungkin ini menjadi sebuah introspeksi bagi kita, evaluasi. Terkadang ketika kita sedang menghadapi pergumulan yang berat dan tidak ada solusinya. Ibaratkan kita punya penyakit yang divonis oleh dokter sudah masuk stadium 4. Lalu kemudian kita tidak bisa mendapatkan jawaban lagi dari upaya-upaya medis. Lalu kita mencari cara lain. Istilahnya obat alternatif. Tetapi ketika kita mencari cara lain, itu pun tidak menjawab. Lalu kemudian kita datang pada Tuhan. Ya. Ada orang yang sedang mengikuti satu ibadah doa. Dan betulan hamba Tuhan yang hadir pada saat itu diundang punya karunia untuk menyembuhkan. Lalu ada orang datang, kemudian yang datang itu ditanya, kebetulan si bapak ini adalah matanya tidak bisa melihat. Lalu ditanya, Pak, apa Bapak datang ke sini untuk disembuhkan? Iya. Tentu orang sakit minta untuk disembuhkan, dibebaskan dari kebutaan. Lalu ditanya lagi, Bapak tadi datang dengan apa? Dia bilang, saya datang dengan iman. Wah, si Pak Pendeta langsung merasakan, oh ini bagus, mantap. Karena si Bapak ini datang dengan iman. Pasti Tuhan akan menjawab doanya. Lalu ketika hendak didoakan, Pak, Bapak siap untuk didoakan? Untuk bisa merasakan pertolongan Tuhan, hanya satu. Terima dia sebagai pembebas dan penebus. Lalu dia panggil, ya mari ke depan. Lalu kemudian dia panggil, Iman, tolong antar saya ke depan. Lalu dia maju ke depan. Lalu Pak Pendeta berpikir, tadi Bapak ini datang dengan iman. Mau didoakan. Iya, ini Iman anak saya katanya. Ternyata dia anaknya Iman namanya. Ah udahlah, terserahlah. Yang penting kita sudah punya kerinduan. Tuhan tolong. Lalu didoakanlah si Bapak ini. Setelah didoakan amin, lalu kembalilah ke kursinya. Lalu kemudian setelah selesai ibadah ditanya, Bapak tadi datang dengan iman atau dengan anak Bapak yang namanya Iman?
Saya datang dengan anak saya yang bernama Iman, katanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mungkin kita rindu untuk datang pada Tuhan dengan mengandalkan iman kita atau mengandalkan orang lain yang seperti tadi yang namanya Iman. Pembebasan terjadi ketika kita mengandalkan Tuhan sebagai juru selamat, pertolongan kita yang harus diakui dengan iman percaya kita. Sebab dalam kitab Roma pasal 10 dikatakan, jika kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita, maka kita memperoleh keselamatan. Jadi itu tidak hanya sekedar lip service. Itu yang kita lihat dalam teks ini. Bahwa Allah sudah mengucapkan, akulah Tuhan Allah sang pembebas Israel. Dan pernyataan itu nyata terjadi. Karena apa? Dari semua perintah yang disampaikan Tuhan kepada Musa, dan Musa taat melakukannya, maka kuasa Tuhan terjadi. Kita lihat di sana Bapak Ibu. Iman yang diandalkan oleh Musa, kepercayaannya kepada Allah, Yehova, itulah yang mewujud nyatakan dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Bapak Ibu juga bisa dipakai Tuhan luar biasa. Asalkan tetap percaya dan bersandar kepada iman dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus dalam peristiwa-peristiwa Natal, dalam acara ibadah-ibadah, selalu dikumandangkan bahwa dia adalah terang dunia. Dia adalah garam. Dia adalah roti hidup. Dia adalah air hidup. Artinya di situ Allah di dalam Yesus Kristus telah menyatakan dirinya kepada kita. Nah sekarang, apakah kita masih ragu bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang telah menjadi manusia dan rela tersalib untuk menebus dosa kita, supaya kita yang berdosa ini diselamatkan, ditebus dan memperoleh jalan kehidupan. Makanya Yesus berkata, mari datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan. Oleh karena itu janji yang disampaikan ini, mari kita terima, kita amini, kita hidupi, sehingga kita menjadi orang-orang yang menggenapi perjanjian bersama Tuhan. Jangan seperti umat Israel. Janji yang sudah dinyatakan oleh Allah kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, itu pun tidak mereka hargai, tidak mereka hormati. Bahkan mereka menjadi putus asa karena penderitaan perbudakan yang mereka hadapi. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang, dapatkah mereka membebaskan dirinya dari perbudakan Mesir? Tidak bisa. Lalu siapa yang mereka andalkan? Musa? Musa juga manusia yang pernah membunuh ketika berada di Mesir. Tetapi Musa diselamatkan oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, dan bersedia untuk melakukan tugas panggilan itu. Nah, jika kita dipilih Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, jika kita mau, maka pertolongan-pertolongan Tuhan itu menjadi milik kita. Bahkan solusi atas pergumulan kita pasti Tuhan akan berikan. Jangan mengikuti karakter sifat dari umat Israel yang bersungut-sungut, yang selalu menyalahkan, mencari Musa sebagai orang yang tidak konsisten, bahkan sampai-sampai meninggalkan dan menyalahkan Tuhan. Akibat dari semuanya itu, mereka harus mengalami hukuman dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, sudah jelas bahwa Allah itu adil, tetapi kasih. Dalam keadilannya, dia harus menghukum orang-orang berdosa. Tetapi di dalam kasihnya, dia akan menebus, mengampuni setiap orang yang mengaku dosanya. Oleh karena itu, mari kita yakini kuasa dan pertolongan Tuhan. Mungkin menjadi sebuah perbandingan bagi kita. Ada anak sekolah minggu berkata begini, ketika setelah selesai ibadah sekolah minggu, lalu dia lihat ada kumpulan pemuda-pemuda di sekitar tempat ibadah sekolah minggu mereka. Dia bilang, waktu dia ikut jajan, wah luar biasa. Ternyata Tuhan kita itu luar biasa. Mampu untuk
membebaskan orang Israel dari Mesir, bahkan sampai mereka bisa melewati Laut Teberau. Puji Tuhan. Nah, itu semangat sekolah minggu. Tetapi si pemuda yang di luar itu berkata, tidak betul, Dek. Mana bisa orang melewati laut? Itu hanya cerita. Ya, mungkin airnya hanya sejengkal atau mungkin sebatas mata kaki. Mana mungkin orang bisa melewati laut? Lalu apa kata si kecil ini, anak sekolah minggu? Puji Tuhan. Ternyata dengan air yang sejengkal atau semata kaki pun, tentara-tentara Mesir yang ratusan banyaknya bersama kuda-kuda perangnya itu bisa mati. Puji Tuhan, ternyata Tuhan luar biasa, Bang, katanya. Wah, terkejut dia. Padahal dia mau mengejek si kecil ini. Baru dia tersadar, oh iya ya. Bukan hanya orang Israel yang bisa melewati Laut Teberau, tetapi tentara Mesir ternyata tidak bisa sama sekali. Baru dia sadar, ternyata cerita yang didengar anak kecil ini bukan dongeng, tapi sebuah kenyataan. Dan terbukti di dalam sejarah ada beberapa peninggalan-peninggalan dari kereta perang Mesir. Oleh karena itu Bapak Ibu, ingat, Jehovah Dona Baluahon, Allah yang menjadi pembebas bagi kita. Mari, di dalam menjalani tahun 2024 ini, kita pegang janji Tuhan yang sudah disampaikan. Janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan menjadi milik kita. Kitalah anak-anak perjanjian itu. Mari kita berjalan bersama Tuhan, mengiring Yesus sepanjang hidup kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan seluruh hidup kita menjadi pujian, menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang menyatakan dirimu sebagai pembebas bagi kami. Di dalam keterbatasan kami memahami kuasa dan rencanamu, izinkan kami berjalan dengan iman. Sebagaimana Musa Engkau pilih dalam pergumulan dan kehidupannya, dia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan lewat persembahan hidupnya, banyak mujizat-mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Dan lewat mujizat itu, Tuhan menyatakan bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa. Biarlah kami juga yang mendengarkan firman-Mu ini menyadari bahwa kami orang-orang yang membutuhkan keselamatan di dalam kuasa-Mu. Sehingga kami mengakui dan mengagungi kuasa pertolongan-Mu benar nyata. Jikapun terbatas oleh karena keterbatasan iman kami mohon Tuhan tuntun kami di dalam roh-Mu. Sehingga firman-Mu menjadi terang, menjadi kekuatan, menjadi pertolongan bagi kami. Biarlah kami memiliki ketaatan karakter sifat seperti Musa yang merelakan hidupnya dipakai oleh Tuhan. Biarlah kami berjalan dengan iman dan mengandalkan iman bersama dengan firman-Mu di dalam nama Yesus. Pimpin gereja-Mu, HKBP, yang menyatakan kesaksian pemberitaan Injil, bahkan Yayasan Badan Kerjasama Marturia, untuk terus menjadi alat Tuhan, tangan Tuhan, memberitakan kabar keselamatan. Berkati semua jemaat-Mu yang ikut di dalam ibadah ini, sehingga nama Tuhan sungguh nyata menjadi pembebas bagi kami. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tapasahat mapeliata, Uhud maredema hita sian bukuede nomor 417 ayat sada sahat rodi ayat 2. Asa
jong-jong mahita. Tatangnya koma piliata. Ali di bata ama nami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut silelo na denggan do nasa ulibasa na moliutus. Upasat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwab na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parhasya kami pilihanon. Pati bulhon na rajaw mo di tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni si leon-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mo lihate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama nami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajammu, say saut malo maniroham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sisa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan, namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutondi munabe. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.